Oh iya, satu lagi tips aku kalau kalian mau dengerin podcast, jangan sambil santai karena kalian pasti akan boring gitu. Usahakan kalian lagi ngerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat eh, badan kalian sibuk, bisa sambil senam, bisa sambil olahraga, bisa sambil lari, atau bisa nyetir, atau sambil cuci piring. Kalian dengerin pakai TWS gini, jadi headset Bluetooth kayak gini. Aku biasanya dengerin gini aja, tetap satu aja, karena kalau dua aku nggak denger apa-apa, nggak denger dipanggil keadaan di dunia ini, aku nggak tahu apa-apa. Jadi caranya gitu, kalau kalian mau nikmatin podcast gitu harus sambil ngelakukan sesuatu. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain, santai aja, kayaknya pasti kalian kepikiran game, kepikiran nonton YouTube gitu. Menurut aku gitu sih. Hey y'all, come look at this. Nah, gitulah, mantap. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Jadi video ini agak beda dikit lah ya kan, karena seperti biasa aku ngasih video reaction apapun ya, reaction mau video lucu, mau reaction berita-berita viral ya kan. Tapi kali ini karena udah lama aku nggak upload video, jadi aku mau kasih tahu sedikit apa yang terjadi sama aku. Sebenarnya badan udah gatal-gatal nih, pengen konten ya kan, tapi apalah daya ya kan, kamera kita udah rusak, jadi ini dipelari pakai HP. Sebenarnya kemarin pakai HP juga, cuman pakai HP yang berbeda, jadi HP ini bisa dipakai untuk reaction kan gitu ya kan. Tapi udah lama sih ya, udah berapa bulan, udah 6 bulan kayaknya, udah 6 bulannya aku lagi suka dengerin konten bagus menurut aku ya, konten bagus, konten hiburan menurut aku. Dan aku pengen sharing aja ke kalian. Jadi seperti yang kalian lihat di judul juga udah kutulis, di thumbnail juga udah kutulis. Jadi aku mau kasih tahu rekomendasi channel-channel podcast komedi di Spotify. Kalian di Spotify dulu ya, mungkin abis ini kalau bagus trafficnya aku kasih di noise ya kan. Jadi buat kalian yang baru nonton channel ini, nggak usah like dulu, nggak usah subscribe dulu, nggak usah share dulu. Yang paling penting kalian harus nonton video ini sampai selesai. Dan langsung aja kita ke review channel-channel podcast di Spotify, channel komedi ya. Oke, let's go. Jadi aku mau kasih tahu 10 podcast terbaik, terlucu sih menurut aku ya, menurut aku sekali lagi ini menurut aku, ini subjektif menurut aku. Jadi kalau kalian mau ngulik lagi silahkan, boleh, atau kalau kalian punya rekomendasi lain coba tulis di kolom komentar. Nah, yang ke-10 ini ada podcast Mas. Kalau kalian tahu Omes ya kan, Ananda Omes, terus tuh Dartonya apa kemarin acara di Net TV, sama Danang Darto ya gitu ya. The Comment. Omes, Darto, terus tuh Surya Insomnia, terus tuh satu lagi si Enggok ini aku nggak pernah lihat dia di TV, cuman aku taunya di podcast Mas aja, karena kabarnya dia penyiar radio atau apa, produser macam lah. Tapi ini sih lucu sih, tapi menurut aku karena aku urutin di peringkat 10. Kenapa? Karena apa ya, masih terasa industri TV-nya gitu. Jadi ya masih lucu sih, tapi ya udah masih biasa aja sih menurut aku, nggak pecah gitu, nggak pecah. Podcast Mas ini ceritanya tentang kayak tongkrongan ya, kayak tongkrongan mereka berempat aja, cerita-cerita tentang touring mereka, kegiatan mereka, terus tuh ada bahas-bahas juga sesuatu, misalnya ada nelpon juga. Jadi tektokannya itu seru lah menurut aku. Lucunya ya, kalau untuk kalian untuk dengerin podcast untuk pertama kalinya, ketika kalian biasanya nonton TV atau nonton konten di YouTube, untuk dengerin Spotify ya cocok untuk pertama kali dengerin podcast Mas ini. Karena menurut aku enak gitu. Oh iya, satu lagi tips aku kalau kalian mau dengerin podcast, jangan sambil santai karena kalian pasti akan boring. Usahakan kalian lagi ngerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat badan kalian sibuk, bisa sambil senam, bisa sambil olahraga, bisa sambil lari, atau bisa nyetir, atau sambil cuci piring. Kalian dengerin pakai TWS gini, jadi headset Bluetooth kayak gini. Aku biasanya dengerin gini aja, tetap satu aja, karena kalau dua aku nggak denger apa-apa, nggak denger dipanggil keadaan di dunia ini, aku nggak tahu apa-apa. Jadi
caranya gitu. Kalau kalian mau nikmatin podcast gitu harus sambil ngelakukan sesuatu. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain santai aja, kayaknya pasti kalian kepikiran game, kepikiran nonton YouTube gitu. Menurut aku gitu sih. Tapi kalau kalian bisa dengerin sambil santai, ya udah sih, gas terus ya kan. Oke, jadi itu podcast Mas tadi ya. Dan yang ke-9 itu Sekut FM. Sekut FM ini podcastnya Gofar Hilman ya. Gofar Hilman ini seperti yang kita tahu, aku tahunya Gofar Hilman pertama kali itu di Twitter. Pergi jauh ya kan. Aku ikutin tweet-tweetnya gitu. Dan setelah aku tahu dia bikin Sekut FM di YouTube, aku males dengerin orang ngobrol tapi nonton males. Bagus aku dengerin audio aja gitu. Jadi ternyata aku jumpa juga di Spotify dan selalu update. Seminggu itu bisa ini Senin ya. Senin tadi baru update. Kayaknya 2 minggu, seminggu 2 kali kayaknya. Karena dia ada 2 konten. Sekut FM itu sama si Adit Insomnia kalau kalian ingat, sama Surya. Tapi Surya nggak ikut, Adit aja sama Gofar Hilman berdua itu bahasin kayak topik. Kayak tadi tuh barusan topiknya tentang keusilan teman, pernah di prank teman kayak apa gitu. Ternyata tadi Adit cerita dia pernah di prank sama kru-krunya Global TV ya kan. Kru-krunya Insomnia dulu nomor handphonenya dicantumkan di TV. Wah, itu handphonenya meledak. Sampai berapa bulan gitu nggak berhenti orang nelpon. Nah gitu tadi. Si Sekut FM ini juga dia ada konten satu lagi namanya Ngobrak. Jadi kalau kalian tahu Didi Kempot itu dulunya kayaknya sebelum Didi Kempot jadi almarhum ya, meninggal, sebelum meninggal sempat jadi viral lagi setelah ngobam sama Gofar Hilman, itu booming lagi Om Didi Kempotnya kan. Setelah itu yang nggak lama kesuksesan, di puncak kesuksesan ya beliau meninggal ya kan. Ya itulah. Dan sekarang ada Sekut FM, ada kontennya satu tadi apa aku bilang tadi, ngobrak ngobrol ngacak. Itu sama bintang tamu bisa selebgram, bisa influencer, bisa artis. Kayak terakhir kemarin sama Abdel Ahrian, Cing Abdel itu seru sih, menurut aku seru kali. Oke. Dan yang ke-8 ini podcast bercanda ini Hersal sama si siapa ya? Sama siapa ya? Aku lupa ya. Lupa. Podcast bercanda ini kayak 2 orang gitu kan, yang ngobrol tongkrongan aja tapi ngobrol topik ya. Jadi ada topik sesuatu yang dibicarakan mereka, tapi bercandanya menurut aku lumayan pecah sih. Kadang-kadang mereka jadi curhat-curhat sendiri. Seru sih podcast bercanda, cuman menurut aku sayang durasinya kadang-kadang terlalu sedikit sih. Iya. Podcast bercanda ini seru, teman, durasinya terlalu sedikit dan kayaknya kurang rame karena mereka cuma 2 orang terus tuh ngobrolin topik. Jadi kadang-kadang kalau topik kita udah dapat duluan di sosmed, jadi kadang-kadang sering nggak kena gitu. Aku lebih seru pengen dengerin tongkrongan aja gitu. Oke. Ya, urutan ke-7 itu ada podcast awal minggu. Podcast awal minggu ini apa ya? Menurut aku levelnya kadang-kadang lucunya itu setelah kalau kita dengar kita kok bisa gitu ya. Tapi setelah kalian dengar beberapa hari, kalian ingat di otak kalian lagi, itu apa yang dibilang Adriano Colby itu lucu kali gitu. Tapi memang otak Adriano Colby ini emang gimana ya, out of the box kali gitu. Jadi kalau kalian dengerin podcast awal minggu untuk pertama kalinya, kayaknya jangan gitu. Kayaknya janganlah. Karena pembahasannya berat. Tapi setelah beberapa hari, kalau kalian ingat-ingat lagi apa yang dikatain Adriano Colby, itu lucunya bisa pecah loh. Itu nggak ngerti aku gimana konsepnya. Kita dengerin pertama kali tuh, oh iya juga. Setelah kita beberapa hari kita ingat lagi apa yang dibilangnya tadi itu bisa pecah, bisa kita ketawa-tawa sendiri itu. Gila ini Adriano Colby ini, gila dia. Isi kepalanya nggak tahu makan apa gitu ya kan. Tapi aku saranin kalau kalian untuk pertama kali dengar podcast, jangan podcast awal minggu karena kaget, pasti kalian akan ini apa sih gitu pasti. Nah yang ke-6 ini ada podcast Retropus ini sebenarnya apa ya,
balikan kata dari supporter ya kan. Jadi Retropus ini bahas tentang bola, tapi nggak hanya bola, jadi mereka bahasin tentang apa yang viral juga. Jadi ada pembahasan viral dulu di depan, tapi fokusnya bola gitu. Yang bahasin viral itu sebagai bumbu-bumbu biar pendengar nggak bosan aja. Ini ada 2 orang, ada si lupa lagi aku namanya. Aku nggak terlalu cepat ingat nama gitu ya. Bahkan kawan-kawan aja aku lupa gitu kadang-kadang kalau baru kenal sehari 2 hari. Apa yang nggak pernah jumpa kayak gini. Nah, Retropus ini pecahnya menurut aku, satu karakternya tukang ketawa, satu karakternya emang ngejokes tapi dia nggak kayaknya ngejokes ngelempar aja gitu, nggak pernah ketawa dia. Tapi memang pecah jokes dia tuh gila sih, pecah kali. Kalau kalian untuk dengerin podcast untuk pertama kali, Retropus bagus ya, apalagi kalau kalian suka bola. Dan pembahasan bolanya ini menurut aku nggak biasa. Kalau pembahasan bola seperti biasa kalau kalian lihat di TV, net TV gitu, net soccer gitu, ya bahas tentang keadaan itu aja. Tapi ini lebih ke trivianya. Jadi misalnya Maradona itu kayak kemarin bahas tentang Maradona kan, yang udah meninggal kan. Maradona itu berasal dari mana, terus tuh kesukaannya apa, pokoknya hal-hal rinci yang kalian nggak pernah tahu di TV atau di koran, itu kalian nemu di Retropus sih. Ini keren sih menurut aku. Kalian kalau yang suka bola bagus denger Retropus. Oke, yang kelima itu adalah podcast Om. Podcast Om ini gimana ya, berisi kan tentang Om lah. Aku baru nemu beberapa hari karena pembahasannya, karena relate sama aku, karena aku udah nikah ya kan. Jadi pembahasannya tentang rumah tangga, tentang keresahannya tentang istri, tentang anak, tentang lingkungan tetanggaan gitu. Dan ini menurut aku lucu sih karena relate aja sama aku gitu. Tapi kalau sama kalian nggak tahu lah. Itu sih. Nah, yang keempat ini, urutan keempat itu Anfaedah Podcast. Anfaedah Podcast ini ada Gofar Hilman juga di Scoot FM, masuk di Anfaedah Podcast. Jadi gabung beberapa orang ya. Ada Bang Gofar Hilman, terus tuh personilnya Seringai Band, Semi Seringai, terus tuh siapa lagi? Aku ingat itu Semi, terus tuh ada Ucup. Ingat itu sih. Terus tuh siapa? Aryan gitulah. 4 atau 5 orang lah di situ. Dan ini lucunya karena mereka bahasin tongkrongan atau kejadian-kejadian yang pernah mereka alami di tongkrongan. Kayaknya mereka karena podcast tongkrongan emang seru karena hidup mereka seru gitu. Jadi orang tua mereka nyeritain apa aja jadi seru gitu. Dan kalau kalian untuk dengerin podcast pertama kali dan nyari lucu, kayak Anfaedah ini bagus. Kalau kalian dengerin aja dari episode pertama, itu gila sih. Apa mind blowing lah, kok bisa gini, ada tongkrongan kayak gini gitu. Apalagi kalian yang nggak punya kehidupan ya, kayak aku gini. Maksudnya pergaulannya nggak banyak gitu. Jadi kalau kalian nggak punya pergaulan banyak, kalau kalian dengerin podcast Anfaedah, kalian merasa kayaknya kalian pernah punya pergaulan yang banyak juga gara-gara dengar podcast Anfaedah ini. Walaupun kalian cuman masukin ke kuping kalian aja. Karena menurut aku kalau kalian dengerin terus, nanti kalian masuk ke alam bawah sadar kalian dan kalian seakan-akan mengalaminya gitu. Paling nggak juga. Kalian bisa ceritain jokes-jokesnya ke teman-teman kalian dan kalian bisa jadi orang yang menarik untuk teman-teman kalian gitu sih. Dan cara satu-satunya adalah biar lingkungan kalian bisa jadi lebih kaya dari kalian. Itu dengerin podcast sih menurut aku ya. Jadi pengetahuan kita bisa lebih luas, referensi kita bisa lebih banyak, walaupun cuma segitu-gitu, seadanya, cuma sepermukaan aja. Tapi itu menurut aku udah cukup sih untuk kita keluar dari lingkungan kemiskinan kita. Minimal mindset kita kaya dulu gitu. Ya kan. Oke, masuk ke urutan ketiga. Urutan ketiga ada BKR Brothers. BKR Brothers ini dulunya namanya Podcast Boker. BKR Brothers ini aku paling ingat episode si Synchronize yang nge-hire Rhoma Irama. Itu pecah, astagfirullah. Dia nge-hire Rhoma Irama dan ceritanya itu lucu kali. Itu kalian bisa dengerin BKR Brothers karena ini ada 3 tipe manusia di sini. Ada Rio, Molen, dan
Rio, Molen, Bobby. Jadi si Bobby ini Bobby ini apa ya? Nggak tahu, aku pokoknya taunya Molen itu dia kayak kerja di kedutaan gitu, jadi dia sering keluar negeri, sering keliling dunia, jadi terus tuh dia bahasanya lebih diplomatis. Dan Rio ini kayaknya sebagai apa ya, pengantar apa namanya, pengantar tema. Terus tuh yang Bobby yang buat pecah gitu. Bobby tuh yang sering lucunya di Bobby gitu, bercanda jokes dia tuh emang sering pecah si Bobby sih. Dan dia sering kadang-kadang ngomong terus tuh lupa, terus tuh diceng-cengin sama si Molen sama Rio. Itu lucu sih menurut aku, di situnya lucu kali gitu. Dan ini konsep sama kayak Anfaedah, konsepnya podcast tongkrongan gitu. Jadi pembicaraannya juga nggak habis gitu, menarik aja gitu. Dan ini kayaknya konsepnya matang, jadi cocok untuk kalian baru-baru dengar podcast, cocok dengar Bekar Brothers. Tapi sekali lagi kayak yang aku bilang di awal tadi, usahakan dengerin podcast jangan sambil diem gitu, sambil kerja aja gitu. Biarkan aja kuping kalian terisi dengan suara-suara orang. Karena untuk lagu-lagu aja mulai bosan. Aku udah berapa lama nggak dengar lagu ya? Udah ada setahun kayak nggak dengar lagu gitu, selain di berisik gitu. Dengerin lagu di berisik kan gila emang. Nah, yang kedua ada podcast Minggu. Ini urutan kedua sih menurut aku yang paling lucu, podcast seminggu. Podcast Minggu ini ada Awe, yang kalau kalian tahu Awe stand up comedian ya, sama temennya Pican, namanya Pican. Awe ini kan gila ya bercandanya, maksud aku bercandanya lucu. Ini sama nih, podcast tongkrongan juga, jadi mereka menceritakan tentang apa yang mereka lakukan seminggu ke belakang. Terus tuh nanti diselipin entah topik-topik apa gitu masuk. Terus tuh Awe kan bercandanya gitu, kadang-kadang absurd, kadang-kadang logis, kadang logisnya pun apa ya, gue bilang ya, nggak pernah kepikiran kita gitu. Jadi kalian mind blowing lah pokoknya, pecah lah. Nah, masuk Pican yang jokesnya itu absurd parah. Jadi misalnya tiba-tiba bau abang-abangnya bau lemari, bau karburator, gitu-gitu. Pokoknya lucu kali Pican ini menurut aku Pican yang paling lucu. Terus tuh Awe kan ketawanya nular kali ya. Jadi ini bagus sih podcast Minggu. Dan yang urutan pertama menurut aku yang apa ya, podcast yang paling kutunggu-tunggu itu satu ini sih, podcast Ancur. Podcast Ancur ini isinya Kemal Pahlevi, Patra Gumala, Randika Jamil sama Dias Danar ya. Jadi 4 orang. Jadi sama sih tongkrongan juga, tapi mereka lebih ada topiknya gitu. Dan gimana ya, yang selalu lucu tuh Dias Danar, bercandanya mantap lah. Dan Bang Randika Jamil juga, dia tuh always funny ya. Jadi dia jarang ngejokes, mungkin dalam 1 menit mungkin 1 jokesnya, tapi selalu pecah gitu, selalu pecah. Satu lagi ya, Patra tuh stand up comedian juga kan. Itu juga lucu. Dan Kemal, sebenarnya dulunya aku ngefans sama Kemal. Aku sering nengokin stand up komedinya Kemal. Setelah di podcast ini, Kemal kayaknya jadi apa ya? Jadi keset ya. Jadi ketika dia bercandaan gitu sering apaan sih nggak lucu. Tapi emang sering nggak lucu. Dan Kemal juga ngakuin bahwasannya dia kalau kayak gini di tongkrong gini, dia susah lucu gitu, karena dia lucunya lebih ke konsep gitu. Dia nulis dulu, jadi di stand up dia lebih lucu daripada dia di tongkrongan dia susah lucu. Dia bilang gitu sih waktu di podcast berisik ya kan, waktu collab di AW gitu. Itu aja sih menurut aku 10 podcast yang lagi aku tungguin kali di Spotify ya, podcast komedi yang udah jadi makanan aku sehari-hari lah. Jadi ini jadwalnya pun kalau kalian follow channel podcast di Spotify yang 10 ini, kalau kalian follow itu seminggu full pasti ada gitu. Podcast Mas itu hari apa, Sekut FM hari apa, podcast bercanda itu terus tuh, Retropus segala macam itu terus kalau kalian follow. Dan kalau kalian mau podcast lain selain komedi, aku juga punya referensinya. Misalnya podcast 18+ itu seru menurut aku, ada edukasinya juga, ada serunya juga, ada ketegangan juga ya kan. Atau podcast horor, aku podcast horor ada
ada lumayan sih, tapi aku jarang dengerin karena aku nggak suka pikiran aku dimasukin hal-hal negatif. Mending aku komedi sih, gitu sih. Jadi kayak tadi, kalau kalian mau dengerin podcast, tips aku kalian beli headset bluetooth sih, atau kalian sambil kerja. Atau kalau pakai ini kan susah ya, nanti terganggu-ganggu lagi, copot-copot. Atau kalau kalian di mobil kan sedih tuh, suaranya di speaker mobil tuh bagus ya. Misalnya kalau kalian macet-macetan di jalan bisa sampai 2 jam, itu dengerin podcast aja dari episode 1 itu kalian males sampai ke tujuan sih menurut aku. Itu sih menurut aku. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian punya rekomendasi podcast lain, silahkan komen di bawah. Dan apa ya, itu aja kali ya. Kalau kalian mau request podcast tip genre apa, genre drama atau apa, kalian komen di bawah. Mungkin setelah ini aku akan rekomendasi podcast di Noise ya, di Noise. Kalau kalian punya aplikasi Noise, itu kayaknya aplikasi khusus podcast. Karena aku belum pernah dengar lagu di Berisik, karena memang aku nggak nyari juga. Tapi karena rekomendasi lagunya juga nggak ada, lebih banyak rekomendasiin podcast sama radio gitu. Itu sih. Kalau kalian mau, coba komen di bawah, atau like-nya sampai 100 kayaknya aku buat sih versi berisiknya. Versi noise-nya. Oke lah. Jadi, kalau menurut kalian video ini menarik untuk kalian, langsung aja klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian gabung kemari biar kita bisa seru-seruan di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan cari faedah di sini. Bye.